kalau kemudian ditanyakan prestasi apa terbaik ILC gitu ya. Nah, ini sebetulnya ini susah pertanyaannya ya, dan susah jawabannya. Mungkin kalau boleh saya sampaikan bahwa apa sebetulnya prestasi terbaik ILC. Kalau kemudian contoh ya, kalau saya sampaikan kalau seandainya prestasi diukur dari kuantitas anak-anak lulus ke dunia kerja, saya yakin biasa-biasa aja deh. Semua juga sama, semua juga bisa. Kemudian anak kita diterima di perusahaan nasional, semuanya biasa-biasa aja. Tapi menurut saya adalah kapan, kalau boleh saya sampaikan, kapan kemudian saya katakan prestasi terbaik adalah apa? Tatkala kemudian anak-anak yang dulu bukan siapa-siapa saja, kemudian masuk ILC, kemudian mereka apa? Keluar menjadi orang yang special one gitu. Dari zero ke hero. Ya, ibaratnya dari dulu adalah batu-batu yang nggak karu-karuan, yang kotor dan lain, masuk ke ILC, keluar jadi ake. Itu saya yakin itu adalah prestasi terbaik. Artinya apa? Yang dulu anak-anak tidak punya nilai diri, ya bisa kita lihatlah nilai diri seperti mana anak kita. Kemudian masuk ILC, kemudian apa? Kemudian keluar mereka menjadi pribadi unggul. Unggul dari sisi attitude-nya, unggul dari sisi karakternya, unggul dari sisi perilakunya. Bahkan yang dulu tidak sholat, kemudian lulus ILC jadi sholat. Yang dulu suka ngerokok, masuk ILC kemudian tobat merokok. Yang dulu tidak berbakti pada orang tua, masuk ILC kemudian berbakti pada orang tua. Yang dulu tidak pernah sholat duha, sekarang sholat duha. Ini prestasi terbaik. Bahkan saya pernah pengalaman beberapa kali, termasuk waktu kami mengisi di pedalaman Kalimantan, yang tobat itu bukan hanya anaknya, tapi bapaknya pun tobat, langsung datang ke ILC. Bapaknya pun tobat. Ya alhamdulillah, luar biasa. Artinya apa? Inilah kemudian yang saya sampaikan bahwa anak-anak yang dulu datang dengan biasa-biasa saja, masuk ILC kemudian keluar, menjadi apa? Menjadi pribadi unggul. Mereka apa? Mereka udah meraih kebangkitan yang benar. Maka bangkitnya inilah, dari dulu biasa-biasa saja kemudian jadi luar biasa, inilah bangkit. Bangkit yang sangat spesial. Maka saya sampaikan, prestasi apa terbaik kira-kira ILC adalah biiznillah, karena pertolongan Allah, anak-anak meraih kebangkitan, termasuk orang tua meraih kebangkitan, kami meraih kebangkitan. Ya, untuk apa kebangkitan adalah apa sih bangkit kira-kira? Tatkala manusia memiliki kualitas cara berpikir itu. Apa kualitas berpikir? Tatkala manusia mampu mentransformasikan, mengupgrade diri. Jadi berpikir sekedar hewan, berpikir apa? Berpikir lebih tinggi. Ya, ini apa? Kalau hewan apa sih kira-kira berpikirnya? Yang penting bangun, cari makan, kemudian tidur, apalagi? Bangun lagi. Bangun, makan, beol, tidur. Bangun, makan, beol, tidur. Maka ini adalah berpikir selevel hewan. Maka apa? Nggak boleh begitu. Artinya apa? Di samping kita selalu melakukan aktivitas, ada apa? Ada kewajiban kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kebangkitan. Maka tatkala kemudian kita, anak kita, termasuk kita semuanya, mampu mengaitkan antara perbuatan kita dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, halal dan haram, ya artinya apa? Halal haram menjadi landasan berpikir kita, bagi kacamata kita, maka apa? Kita meraih kebangkitan. Itu yang paling penting. Kemudian bagaimana titik terendah dalam hidup saya gitu ya? Ini terus terang pertanyaan juga saya nggak nyangka ada pertanyaan begini ya. Susah saya jawab. Saya biasa jawab orang kalau ini juga susah gitu ya. Jadi kalau saya pikirin gini, sepanjang hidup saya mulai dari kampung kemudian sampai hari ini saya udah 52 tahun. Justru dalam perjalanan saya waktu ini, kalau dari sisi terendah, artinya saya kemudian sampai ke bottom, sampai kemudian ke dasar ya. Kemudian nggak terendah deh. Itu justru saya bukan masalah materi gitu. Bukan masalah kemudian hubungan saya dengan orang lain. Bukan kemudian hubungan saya dengan pekerjaan. Atau hubungan pada saat saya nganggur deh. Gitu. Ternyata bukan. Setelah saya pikirkan, Masya Allah, apa waktu saya menjadi seorang terendah? Tatkala apa? Tatkala mohon maaf, saya sampaikan terus terang, pada saat saya dalam kebingungan untuk mencari jati diri. Contohnya apa? Contoh adalah alhamdulillah saya udah biasa, saya lahir dari Islam ya. Bapak saya alhamdulillah sudah dari Nahdlatul Ulama, dari NU. Bapak saya Ansor deh, ya kan? Ansor ya, punya prestasi waktu menganyang PKI. Bukan Ansor seperti sekarang ya, jaga gereja maupun dangdutan ya, bukan ya. Dan tadi intermezzo aja gitu ya. Kemudian saya udah biasa, alhamdulillah saya udah belajar di musola-musola. Saya belajar, waktu kecil saya udah belajar kitab Sulam Safinah. Kemudian saya ikut ngaji kitab Riyadhus Shalihin gitu ya. Nah, tapi apa? Saya masih perjalanan panjang untuk apa? Mencari jati diri saya. Ya, sehingga apa? Sehingga hidup saya alhamdulillah dilandasi oleh dari ngaji saya. Tapi kehidupan sehari-hari saya nggak punya landasan. Artinya apa? Islam yang saya dapat, Islam yang saya punya belum mampu menjadi landasan operasional saya. Belum mampu menjadi landasan berpikir saya. Ya, sehingga apa? Masya Allah.
Ya Afan ya moga-moga ini sebagai pelajaran. Bukan aib ya, ini sebagai pelajaran buat kita semuanya. Saya dulu masih yakin bahwa pacaran adalah haram. Tapi waktu itu saya masih tergoda. Ya minimal deket-deket deh gitu ya. Nggak sampai pacaran-pacaran seperti sekarang nggak saya. Tapi ada begitu. Itu terjadi. Kemudian bagaimana kemudian saya keluar rumah masih pakai celana pendek di atas lutut, main volley, main bola. Itu kan maksiat. Dan saya nggak ngerti itu gitu. Ini bahaya betul. Jadi bahayanya kenapa? Saya katakan saya rendah. Kenapa? Saya melakukan maksiat dan saya nggak merasa maksiat. Ini berbahaya ya. Sampai kemudian bagaimana saya memandang orang perempuan nggak pakai jilbab, nggak pakai kerudung ya, nggak pakai jilbab panjang, nggak pakai kerudung. Saya biasa-biasa aja gitu. Orang lihat pacaran, saya biasa-biasa. Ini bahaya. Ini sangat rendah buat saya. Kenapa? Iman saya tidak mampu menggerakkan saya. Iman saya tidak mampu untuk menjadi landasan berpikir saya. Ini paling penting. Artinya apa? Azas akidah saya belum mampu menjadi azas untuk perbuatan saya. Ini sangat berbahaya. Ini paling rendah buat saya. Maka subhanallah, bismillah, alhamdulillah, Allah masih menyelamatkan saya. Sehingga kemudian saya masih ingat lulus tahun 90, kemudian perjalanan panjang mencari jati diri. Min aina limadza ila aina. Dari mana saya ini? Dari mana, untuk apa saya hidup ini? Dan akan kemana saya? Ini adalah pertanyaan mendasar yang 3 hal ini. Jadi 3 pertanyaan dasar ini. Min aina, dari mana, untuk apa, dan akan kemana? Saya belum terjawab selama hampir 6 tahun. Saya mencari, terus terang mencari. Saya pindah sana, pindah sini, kesana kemari. Saya mencari ini. Tapi subhanallah, alhamdulillah, Allah berikan pertolongan. Tahun 97, saya bertemu dengan beberapa ustadz. Ya, alhamdulillah saya kenal sampai hari ini. Salah satu adalah almarhum rocker nasional. Tahu kira-kira? Ada kamu di dalam. Nah, masih ingat siapa? Ustadz Hari Mukti. Beliau rocker, ya, kerjaannya begitu-begitu. Tapi apa? Masuk Islam dia langsung dia hijrah langsung pintar. Saya 20 tahun, 26 tahun kok bodoh-bodoh kan gitu kan. Akhirnya apa? Saya tergerak karena waktu itu saya ketemu di Pekanbaru. Jadi anak saya lahir Pekanbaru pertama. Jadi waktu itu saya di Pekanbaru, saya ketemu dengan beliau. Saya takjub dengan beliau, Masya Allah, ini rocker. Ya, tapi jawabannya luar biasa dan cocok dengan saya. Akhirnya apa? Sejak 97, saya ikut ngaji seperti beliau sampai hari ini. Itulah. Jadi fase saya paling rendah adalah tatkala saya tidak menemukan Islam sebagai apa? Sebagai landasan berpikir dan amal saya. Sangat berbahaya. Jadi bagaimana kemudian ya kalau anggaplah dulu bagaimana saya kemudian sekarang berubah gitu ya. Bagaimana dulu perjalanannya memang agak panjang. Tadi udah saya sampaikan, saya hanya lulusan STM. Saya mohon maaf ya. Kenapa saya nggak kuliah? Ya karena memang saya nggak punya gitu. Orang tua saya aja nggak punya. Jangankan untuk kuliah, bayar SPP STM aja nggak muluk gitu kan. Jadi itu masa lalu lah gitu ya. Itu sebagai sebuah vitamin kehidupan kita ya. Nah kemudian perjalanan panjang, saya bergerak bersinggungan dengan di perusahaan profesional. Saya kemudian mikir, ya saya ini adalah kalau pakai dalam perusahaan ya, saya sampaikan apa adanya ya. Strata karyawan itu kan mulai dari top sampai ke bawah. Yang paling bawah kan lulusan STM, kan gitu ya. Nah ini atasnya kan pasti lulusan D3 maupun S1, kan gitu ya. Nah saya berpikir, kalau saya kemudian hanya begini, kira-kira apa yang akan terjadi sepanjang nanti masa depan saya? Ya maka apa? Harus ada perubahan, saya bilang. Saya selalu harus ada berubah dan berubah. Tapi kemudian berubahnya bagaimana? Saya kan nggak punya mentor, saya nggak punya guru, saya nggak punya ustadz, ya kan gitu kan? Saya nggak punya pembimbing yang mau membimbing saya gitu. Tapi gejolak ini ada gitu, selalu ada. Ya contohnya apa? Saya harus berubah, kemudian berubah dan berubah. Tapi berubah bagaimana? Ya alhamdulillah dari sisi pekerjaan saya punya prestasi. Itu saya punya medali emas untuk improvement. Ya, saya pernah ke Singapura, hadiah dari improvement. Kaizen kalau pakai bahasa Jepang. Itu adalah quality control cycle kalau pakai bahasa manajemen mutu. Ya saya punya, ya banyak seperti itu. Tapi kemudian ya itu belum cukup gitu. Kenapa? Ada yang saya cari belum ketemu. Sehingga kemudian semakin hari di dalam badan semakin membuncah. Kemudian bagaimana saya harus berubah? Saya kuliah nggak bisa. Karena saya mekanik, setiap hari harus keliling tugas untuk perbaikan alat berat. Saya nggak bisa kuliah. Pun kalau kuliah pun hanya nggak terlalu serius gitu ya. Yang kedua adalah kalau saya kuliah maka saya nggak akan concern dalam pekerjaan. Dan itu bukan tipe saya. Saya akan komitmen. Kalau saya ada komitmen A akan saya tepatin, walaupun dalam keadaan merangkak akan saya tepatin. Saya kerja dengan baik. Maka kalau kuliah menghambat saya pekerjaan saya, kuliah akan saya tinggal. Itulah komitmen saya.
Tapi apa? Di sini tetap ada membuncah. Bagaimana cara berubah? Baca. Nah, kan itu kan. Baca dan baca. Akhirnya apa? Saya datang ke perpustakaan tuh. Saya datang ke Gramedia. Masuk Gramedia, lihat buku banyak. Wah, buku ini akeh temen gitu kan ya. Buku sing dia, kan itu kan ya. Pertanyaan lagi kan? Kenapa? Saya takut kalau saya baca buku yang salah, maka apa? Nanti saya akan salah. Itu terjadi beberapa kali gitu. Nah, kemudian kembali lagi ya. Jadi kalau kita punya kehendak, kita punya keinginan, Allah akan pasti jawab. Ya, maka kemudian subhanallah tahun 93 kalau 94 saya ke training di Jakarta. Kemudian saya tadi kembali lagi. Saya min aina limadza ilaina. Saya dari mana untuk apa dan akan kemana? Itu masih membuncah dalam dada ini. Dan ingat ya, orang teknik itu apa ciri khasnya? Kalau dia berpikir, kalau belum mendapatkan jawaban yang memuaskan, dia nggak akan pernah puas. Harus ada jawaban yang memuaskan. Itu adalah orang-orang teknik, ciri khasnya. Sama dengan saya. Akhirnya apa? Apa jawaban saya? Terus saya mau berubah gimana caranya? Subhanallah, atau Allah menunjukkan. Tahun 93, ya kalau nggak 94 ya, saya training di Jakarta. Kemudian saya masuk ke perpustakaan yang gelap, hidupin lampu. Kemudian apa? Saya nyari buku. Ya, saya kan lulusan STM. Anda tahu lah STM bagaimana literasinya kan? Literasinya, cara berpikirnya, tahu lah bagaimana. Saya dapat buku kecil, kotak warna biru. Saya masih ingat biru muda. Saya baca. Kok enak dibaca gitu? Untuk motivasi diri. Loh, kok enak dibaca? Wah, ini cocok nih saya bilang. Akhirnya apa? Saya catat buku itu, kemudian saya kembali ke Banjarmasin, langsung saya cari buku itu. Di perpustakaan saya cari buku itu, kemudian saya baca. Pelan. Tahu buku itu kira-kira judulnya apa? The Magic of Thinking Big, atau Berjiwa dan Bersikap Besar, karangan dari David J. Schwartz. Hafal saya. Maka apa? Dari buku itu kemudian saya baca, akhirnya apa? Saya kemudian lebih bangkit gitu. Berubah, ya dari kerjaan biasa-biasa menjadi lebih baik lagi. Tapi apa? Hanya ada jeleknya. Saya sampaikan, buku itu kita akan hanya terdorong apa? Terdorong untuk bergerak dalam hal hanya sektor materi. Belum tersentuh ruhiyahnya, gitu. Kalau ruhiyahnya, alhamdulillah, tadi ketemu dengan Ustadz Hari Mukti, seorang rocker tadi. Artinya apa? Kalau kemudian momentumnya apa? Momentumnya adalah tadi, tahun 93, saya ketemu buku adalah The Magic of Thinking Big, yang buku itu masih saya simpan sampai hari ini. Saya kasih kepada anak-anak saya. Untuk apa? Untuk menggugah cara berpikir, gitu. Tapi kalau kemudian berubah cara berpikir yang hakiki, tentu adalah cara berpikir yang ideologis. Ya apa? Ya ini tadi apa? Terjawab 3 pertanyaan mendasar. Min aina, dari mana kita? Limadza, untuk apa kita hidup? Dan ila aina, kembali kemana kita setelah kita mati? Dari mana kita? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Limadza, untuk apa kita hidup? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani apa? Menjalankan seluruh perintahnya Allah. Seluruh perbuatan kita dilandasi oleh idrak silabillah. Kesadaran akan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila aina, kemana setelah dunia? Atau setelah hidup kita akan mati. Dan setelah mati kemudian apa? Kemudian Allah akan bangkitkan. Akan hisab. Hisab kemudian apa? Kita akan masuk ke mana? Surga atau nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah jawaban yang paling sahih, paling jelas, paling paripurna, paling memuaskan hati kita. Dari mana kita? Allah. Untuk apa kita hidup? Hidup dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih kebahagiaan. Ila aina, kemana? Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kira-kira jawaban saya. Wah, ini pertanyaan susah juga ternyata ya. Insyaallah ada, mungkin kalau paling berjasa dan berharga siapa gitu ya. Mungkin ada beberapa nanti ya. Saya tidak terlalu terstruktur ya, karena memang saya nggak nyiapkan diri untuk menjawab gitu ya. Seperti saya bikin skripsi kan nggak ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah siapa yang paling berjasa? Tentu adalah orang tua saya, bapak saya maupun emak saya gitu. Ini adalah guru saya terbaik. Kenapa? Karena coba Anda bayangkan, emak saya, bapak saya yang bekerja mati-matian, ya, mencari rezeki. Untuk apa? Untuk ngasih makan anak-anaknya. Kemudian apa? Didik anak-anaknya, menghidupi anak-anaknya, dan menyekolahkan anak-anaknya. Ini paling berharga, paling berjasa. Tidak ada lain, ya, antara bapak sama emak. Ditanyain, antara bapak sama emak mana duluan? Kata Rasulullah adalah emak dan baru bapak. Gitu. Ya, maka kemudian karena betul-betul bersahanya emak saya, coba Anda bayangkan, emak saya hidupnya sangat kekurangan. Kemudian perjuangannya luar biasa. Nanti moga-moga saya nggak nangis nanti ya. Ya, untuk anaknya lah gitu ya. Anaknya banyak. Ya, apa namanya? Jadi saya lupa bayangin emak saya jadinya gitu ya. Subhanallah, Rabbil Fili ya.
walil warahmah kama rabbayani shaghira ya. Jadi sehingga kemudian karena saya tahu perjuangan mak saya, perjuangan bapak saya untuk orang tua saya untuk nyukuran anaknya, maka apa? Saya masih ingat waktu saya masih kecil, saya udah SMA gitu ya, waktu saya STM, saya setiap bulan Ramadan, saya siap sholat, saya tahajud, saya doa saya apa gitu kata, ya Allah, pertama apa? Ya Allah, tatkala nanti saya lulus sekolah, maka apa? Mudahkanlah saya menjadi pekerjaan. Itu nomor satu itu. Untuk apa kira-kira? Untuk bantu orang tua, untuk bantu mak saya gitu ya. Sehingga apa? Kemudian saya buktikan, subhanallah, saya lulus sekolah, belum lulus sekolah langsung saya kerja. Maka kemudian saya buktikan, awal saya masuk kerja mendapatkan bukan gaji ya, baru hanya pengganti, langsung saya sisihkan untuk orang tua saya. Saya nggak peduli nanti saya makan, nggak ada urusan. Yang penting apa? Yang penting uang sekian saya sisihkan untuk orang tua. Itu yang pertama, tahun 90, bulan Juli. Kemudian sisanya bagaimana? Allah yang kasih pertolongan. Subhanallah, saya masih bisa hidup sampai hari ini. Sampai kemudian saya berbakti sampai orang tua saya meninggal gitu ya, termasuk sampai hari ini. Maka doa Robbi Fili dan seterusnya insya Allah kita jadikan sebagai zikir kita. Nah yang kedua, dari sisi kemudian dari sisi yang lain deh, dari sisi pekerjaan gitu ya, dari sisi karir, ini menarik betul. Jadi saya punya tahun 97 saya naik jabatan jadi foreman, dari mekanik senior mekanik jadi foreman. Saya punya atasan seorang site manager. Nah, site manager itu selalu seneng sama saya gitu, nggak tahu kok seneng sama saya. Maksudnya apa? Saya disuruh nyupirin gitu ya. Mungkin karena saya sumbernya bagus ya, seperti bis malam kan nyupirnya kan enak, gitu ya. Yang kedua, saya udah biasa off-road. Jadi on-road maupun off-road. Saya di Kalimantan sering off-road. Sehingga saya sering kemudian saya disuruh nyupir. Nah, waktu nyupir itu dia ngomong gini kira-kira, sering memprovokasi saya makin pusing. Contoh di Pekanbaru, kamu lihat tuh, itu pipa minyak ya, gede-gede ya? Iya, itu pipa apa? Pipa minyak. Betul, gede-gede, iya. Berarti kita kaya ya, Far ya? Kaya, bos. Tapi mengapa negeri kita kok banyak utangnya? Wah, coba gimana kira-kira jawabannya? Nggak pusing gitu? Ya pusing lah. Hah? Kenapa? Saya nggak punya ilmu. Lulusan STM, ngurusi teknik, ganti oli, ganti grease, itu kan kerjaannya kan. Disuruh ngurusi bagaimana ngatur masalah minyak. Mana bisa? Makin pusing. Yang kedua, nyupir lagi. Far. Itu kebun apa itu? Sawit, bos. Banyak berarti sawit. Iya. Sepanjang jawaban mata memandang kelapa sawit. Tapi mengapa minyak kok mahal, Pak? Mengapa kok negeri kita banyak utangnya? Makin pusing saya gitu. Ini orang ini apa aja bilang. Oh, saya dites begitu kan? Nah, ternyata dia punya maksud. Ini apa? Memprovokasi pemikiran saya. Nah, setelah itu apa? Baru kemudian saya dibawa apa? Dibawa bertemu dengan tadi seminar di Pekanbaru dari beberapa ustadz termasuk dosen-dosen. Itu seminar dan saya nggak ngerti apa yang mereka bicarakan. Saya hanya mengerti apa? Penjelasan dari Rocker Hari Mukti yang jawabannya lugas, apa adanya, to the point. Itu saja. Sehingga kemudian apa? Kemudian setelah itu apa? Oh, saya sadar ini yang saya cari selama ini. Bertahun-tahun ini saya cari. Min aina limata ilani tadi. Akhirnya apa? Ini yang saya cari. Akhirnya apa? Sejak saat itu kemudian saya ikut belajar. Dan subhanallah, tahun 2006 saya kembali ke Pekanbaru, saya bisa duduk bareng dengan para dosen-dosen dulu yang ngisi seminar. Subhanallah ya. Jadi kalau ditanya lagi, siapa lagi? Kalau sekarang ya banyak, termasuk istri saya. Ya, alhamdulillah Allah turunkan istri yang solehah buat saya. Ya, sehingga saya kemudian alhamdulillah saya bisa kerja dengan baik, nggak mau ngerecokin, mensupport saya, mendukung saya, sehingga apa? Alhamdulillah dari mekanik kemudian jadi foreman, jadi supervisor, jadi superintendent, jadi manager, jadi general manager, kemudian alhamdulillah sekarang jadi direktur ILC, dan kemudian naik lagi alhamdulillah kami sebagai pembina yayasan Politeknik Alat Berat Indonesia. Kenapa? Karena disupport oleh istri. Ingat, tidak ada laki-laki yang hebat tanpa support dari istri yang luar biasa. Bohong kalau laki-laki ngomong, oh saya hebat, tanpa istri yang hebat itu bohong. Pasti laki-laki hebat, laki-laki sukses, laki-laki yang berhasil pasti memiliki support yang paling baik. Siapa? Istri. Gitu kira-kira ya. Oke, kemudian bagaimana kemudian tips atau rahasia-rahasia